Dwi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh ya, Bu Sinta hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya? Betul sekali Bu, saya akan melakukan kegiatan coaching dengan Bu Zuli. Bagaimana Bu Sinta, sudah siap? Insya Allah sudah siap Bu. Ya. Untuk praktik coaching yang kemarin bagaimana perasaannya? Untuk pelaksanaan coaching yang kemarin, alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik, berjalan sesuai rencana, dan coaching dapat menyelesaikan permasalahan yang dia rasakan karena dia mendapat masukan dari kepala sekolah dalam penggunaan aset sekolah yang dimiliki oleh sekolah. Ya, alhamdulillah. Berarti coaching kemarin berjalan lancar ya? Alhamdulillah Bu. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching kali ini yang akan dilakukan dengan Ibu Zuli ya, Bu ya. Ini kan ada 3 kompetensi ya, ada kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bobot. Nah, untuk Bu Sinta ini kompetensi mana yang akan dikembangkan? Nah, untuk saya ingin mengajukan atau ya saya ingin menekankan yang pertanyaan berbobot, di mana nanti pertanyaan yang saya ajukan kepada coach dapat menyelesaikan atau dapat membuat coach ini menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri atau permasalahan yang dialaminya. Baik, berarti dalam coaching kali ini Ibu akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan bobot. Betul sekali. Baik, kemudian untuk praktik coaching kali ini yang Ibu harapkan apa Bu? Yang saya harapkan tentunya coach dapat menyelesaikan masalah yang dia hadapi, dapat mengoptimalkan potensi dari dirinya sendiri agar lebih baik dalam memberikan pelajaran kepada siswa dan melaksanakan tugasnya sebagai guru. Baik, semoga coaching kali ini berjalan lancar ya Bu Sinta. Amin. Ya. Dan selanjutnya saya persilahkan Bu Sinta untuk melakukan coaching dengan Ibu Zuli ya. Nanti saya sebagai observer akan mengamati Ibu Sinta apakah sudah sesuai dengan alur kita, dan tentunya di bagian pengajuan pertanyaan berbobot ya. Betul. Nantinya akan terlihat biasa atau justru semakin baik dan meningkat seperti itu. Silahkan Ibu Sinta dilanjutkan. Terima kasih Bu Dwi untuk coachingnya. Saya akan melanjutkan dengan Bu Zuli. Semoga nanti selama proses coaching berjalan dengan lancar dan apa yang diinginkan Bu Dwi selaku observer terpenuhi. Mari Bu Dwi. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Bu Zuli. Apa kabarnya Bu Zuli? Alhamdulillah baik. Bu Sinta. Alhamdulillah baik. Bagaimana keadaan sekolah atau siswa-siswanya Bu Zuli? Alhamdulillah untuk saat ini tadi semuanya masuk dan ada beberapa hasil yang memang menjadi kendala yang akan saya sampaikan kepada Bu Sinta. Oh, berarti ada sesuatu hal ya Bu Zuli ya? Baik. Berarti kita akan berbicara di tempat yang di sini saja, tidak apa-apa ya Bu ya? Silakan waktunya ya. Iya, tidak apa-apa Bu Zuli. Santai saja. Bagaimana Bu Zuli? Gini Bu Sinta, saya itu punya murid di mana murid itu setiap hari itu tidak lebih semangat untuk mengikuti pelajaran apapun di sini. Nah, oh berarti Bu Zuli mempunyai kerisauan hati ya Bu ya? Kenapa ada seorang atau beberapa ini Bu? Satu anak dia itu tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang Bu Zuli laksanakan di sekolah. Betul sekali. Pantesan beberapa hari ini tak lihat Bu Zuli sedikit tidak bersemangat dan murung ya Bu ya? Betul sekali. Itu yang menjadi pemikiran saya untuk si anak tersebut selama ini. Terus bagaimana tingkah lakunya di kelas, bagaimana? Setiap harinya itu dia tidak pernah bersemangat. Kalau ada teman, kalau anak TK itu kan setiap hari harusnya aktif kan, ya, tapi si anak itu tidak pernah mengikuti temannya bermain, berlari, atau apalagi kalau di kelas belajar itu dia selalu ngantuk, tidur-tiduran seperti itu. Kira-kira kenapa itu Bu bisa terjadi seperti itu Bu? Kemarin saya itu memang kalau setiap hari kan kita selalu bertanya kepada anak kita pembelajaran itu, saya bertanya yang sudah sarapan, apakah sudah sarapan, apakah sudah mandi, seperti itu. Si anak tersebut seringkali menjawab dia belum sarapan. Kemudian kalau mandi insya Allah semuanya mandi. Cuma tapi saya lihat kok sudah sarapan belum mandi. Apa mungkin dia menjawab itu karena takut atau karena dia terpengaruh sama temannya
Terus Bu Zuli pernah nggak mengkonsultasikan atau berkonsultasi dengan orang tua tentang kondisi siswanya dari Bu Zuli itu? Bagaimana perangannya di rumah, bagaimana dia itu di rumah semangat atau tidak, terus dia itu di rumah aktif atau tidak? Saya sudah pernah bertanya sama ibu pada saat itu si anak memang tidak semangat. Saya tanya sama ibu gimana sih di rumah. Nah ibu menjawab memang anak itu kalau disuruh sarapan itu sudah sekolah. Makannya itu sudah. Berarti kendala dari Bu Zuli ini anak yang tidak sarapan membuat dia itu tidak bersemangat di sekolah karena dia tidak mempunyai power ya Bu ya. Betul. Terus gimana nih Bu cara Bu Zuli untuk meningkatkan anak ini agar mempunyai motivasi dan keinginan belajar yang baik? Dulu saya pernah melakukan memberikan ide kepada anak tersebut kalau seandainya dia mau melakukan menyelesaikan apa yang seperti teman-temannya, dia akan minta kasih kerja. Pada saat itu dia semangat sekali dan alhamdulillah bisa menyelesaikan dengan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi hanya saat itu saja, setelahnya kembali lagi. Berarti hanya saat ketika akan diberikan keyword, anak itu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang nah, terus sekarang bagaimana nih Bu rencana Bu Zuli untuk meningkatkan agar anak itu tergerak motivasinya secara berkelanjutan, tidak hanya pada saat kegiatan tertentu? Kemudian saya berpikir kalau memang dia karena ribet, otomatis dia akan mengharapkan seperti itu terus. Nah, saya berpikiran bagaimana caranya biar lebih semangat. Nah, di sini saya mempunyai cara yang pertama adalah supaya si anak tersebut bisa semangat belajarnya itu dengan cara dari diri saya sendiri dulu, yaitu saya akan merubah model pembelajaran saya. Mungkin yang kemarin itu memang kemari, dan setelah itu saya akan menata alat permainan yang ada di kelas itu sedemikian sehingga anak-anak itu bisa terlatih untuk belajar dan untuk bermain di kelas. Wah, hebat sekali Bu Zuli dapat menyelesaikan permasalahannya di kelas. Semoga rencana Bu Zuli ini untuk meningkatkan motivasi siswa-siswa Bu Zuli itu tercapai nih Bu dan dapat dilaksanakan secara terus menerus. Terus gini Bu, bagaimana cara Bu Zuli nih untuk membuat anak itu tidak hanya pada saat tertentu atau pada saat dia itu menggunakan bahan atau metode yang menarik, tapi selama dia melaksanakan pembelajaran setiap hari dia itu aktif. Bagaimana? Itu selain saya juga akan merubah cara pembelajaran saya akan memberikan kan kita juga sudah mendengarkan PKD dan sebagainya. Jadi setiap berapa bulan sekali kan ada pemberian vitamin. Jadi anak itu akan lebih sehat. Kemudian juga saya akan kerja sama dengan orang tua supaya orang tua itu bagaimana caranya setiap pagi biar sarapan. Jadi anak-anak itu tidak ngantuk, tidak lemes, sehingga anak-anak itu bisa aktif seperti yang lainnya. Baik, Bu Zuli sudah mempunyai program kepada orang tua untuk menjalin kerjasama yang baik itu semoga dapat dilancarkan. Bu Zuli juga dapat melaksanakan pembelajaran yang menarik menggunakan media yang beragam agar membuat siswa Bu Zuli itu senang dan aktif di kelas. Oke, baik Bu Zuli, semoga kedepannya diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugasnya, dapat membimbing siswa-siswa TK ya Bu ya. Semangat sekali untuk lebih giat belajarnya, untuk lebih semangat belajarnya, karena kalau bagi saya itu menjadi guru TK itu sulit. Bu Zuli sangat berat sekali. Terima kasih atas semuanya juga Bu Sinta. Jadi saya sekarang diploma. Berarti setelah melaksanakan kita berbicara ini Bu, berarti udah nggak ada yang mengganjal nih ya? Alhamdulillah sudah tidak ada yang mengganjal. Saya sudah punya pencerahan besok apa yang akan saya lakukan. Baik, terima kasih Bu Zuli.
sudah selesai nih Bu ya. Mari kita lanjutkan pekerjaan kita yang lain. Terima kasih. Kita beri aplaus ya untuk kegiatan coaching tadi antara Bu Sinta dengan Bu Zuli. Tadi Bu Sinta dan Bu Zuli sudah mempraktikkan coaching dengan baik dan di situ terlihat alur ceritanya ya Bu ya. Dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab ya. Kemudian yang ingin saya sampaikan dalam praktik coaching yang tadi Bu Sinta lakukan khususnya pada Ibu Sinta ya sebagai coach ya, menurut Ibu apakah indikator keberhasilan dari praktik coaching tadi? Untuk indikator keberhasilannya saya bisa mendorong Bu Zuli karena dia memiliki permasalahan ya Bu, atau hal yang merisaukan hatinya. Ada satu siswa itu dia tidak aktif dalam pembelajaran yang dilaksanakan Bu Zuli. Nah, Bu Zuli mampu menemukan bagaimana cara meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa dalam pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan metode yang lebih beragam, penggunaan media ajar yang menarik, dan lain sebagainya. Jadi untuk rencana aksi dan solusi ini nanti Ibu Zuli akan melakukan sendiri dalam Iya, pembelajaran betul. selanjutnya. Kemudian Ibu Sinta tadi menyampaikan kompetensi mengajukan beberapa pertanyaan menjawab ya. Nah bahwasanya tadi Bu Sinta sudah melakukan dengan baik dengan mengajukan beberapa pertanyaan menjawab kepada Uci ya. Jadi Bu Zuli atau selaku Uci itu merasa nyaman, merasa terbuka sehingga bisa menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi seperti itu, dan juga memotivasi Bu Zuli tadi dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun untuk lebih maksimal lagi seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Sinta selaku coach dan juga Bu Zuli tadi ya juga sebagai coach. Praktik coach hari ini memberikan pembelajaran untuk kita bahwa untuk kita menjadi coach itu harus memperhatikan beberapa kompetensi yang sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang kita hadapi seperti itu ya Bu. Baik, ada yang ingin Bu Sinta sampaikan? Untuk proses coaching hari ini Bu, khususnya saya merasa puas, tapi saya akan belajar lagi untuk menjadi seorang coach yang baik untuk membantu coach menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, baik itu dengan siswa, baik dengan dirinya sendiri ataupun dengan pembelajaran yang dia lakukan. Terima kasih ya Bu ya. Karena ini proses coaching sudah selesai ya Bu Sinta ya, silakan nanti Bu Sinta bisa melanjutkan ke aktivitas selanjutnya ya Bu ya. Baik, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
siang Bu Zuli. Selamat siang Bu Sinta. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Gimana dengan Bu Sinta? Alhamdulillah Bu, sama diberikan kesehatan ya Bu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bu Zuli, hari ini sepertinya Bu Zuli akan melaksanakan coaching, betul? Iya, betul sekali. Kira-kira dengan siapa Bu akan melaksanakan coaching? Saya bersama dengan Oh, berhubungan dengan tugas saya nih Bu ya, sebagai seorang observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Zuli. Yang pertama, mengenai praktek coaching yang kemarin sudah Ibu laksanakan, kira-kira bagaimana perasaan Bu Zuli setelah melaksanakan kegiatan coaching tersebut? Kemarin saya melaksanakan coaching, itu saya merasa sangat senang sekali karena saya bisa membantu teman saya untuk menyelesaikan masalah, dan di mana penyelesaian itu datang dari diri teman saya itu sendiri, dari potensi dirinya. Oke, baik, berarti Bu Zuli sudah merasa berhasil ya Bu dalam melaksanakan coaching kemarin. Betul. Semoga untuk kegiatan coaching kali ini bersama Bu Dwi diberikan kelancaran ya Bu ya. Amin. Terus untuk selanjutnya nih Bu, proses coaching kan ada 3 kompetensi yang kita tahu ya, yang harus dilakukan. Yang pertama itu listen atau kesadaran penuh, kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan. Kira-kira apa kompetensi dari Bu Zuli yang akan dibagikan pada kegiatan coaching kali ini? Untuk kali ini saya akan mengambil yang mendengarkan secara aktif. Karena apa? Dengan saya mendengarkan secara aktif Bu Zuli pada saat beliaunya nanti menyampaikan itu, nanti saya akan bisa menggali potensi, akan menanyakan dengan pertanyaan yang bobot. Tapi kalau saya tidak bisa mendekatkan ke aktif, maka saya tidak akan fokus. Jadi Ibu Zuli merasa dengan mendengarkan secara aktif, Bu Zuli dapat mengembangkan gitu bagaimana pertanyaan yang akan diajukan kepada coach agar dia bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Oke, baik. Baik, jadi obrolan kita hari ini saya merasa Bu Zuli akan melaksanakan proses coaching dengan Bu Dwi. Semoga nanti proses coachingnya berjalan lancar. Setelah itu saya akan berperan sebagai observer yang akan mengamati jalannya proses coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Apakah sudah mendekatkan potensi yang Bu Zuli inginkan? Baik Bu, bisa kita mulai sekarang? Bisa. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Ibu Zuli, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kabar saya hari ini baik sekali Bu Dwi. Bagaimana dengan Bu Dwi? Alhamdulillah sehat juga Bu. Kira-kira kalau siang ini kita ngobrol sebentar, keberatan tidak Ibu? Tidak. Alhamdulillah saat ini saya lagi free. Gimana Bu Dwi? Ya ini sesuatu yang ingin saya obrolkan dengan Bu Zuli. Bisa kita mulai dari sekarang aja Bu? Bisa. Monggo, ada apa? Ya, jadi begini Bu, saya akhir-akhir ini itu merasa risau ya, karena pembelajaran saya ketika mata pelajaran pendidikan agama Islam itu anak-anak cenderung tidak tertib dengan pembelajaran saya, sedangkan pembelajaran di wali kelas itu anak-anak tertib dan juga lebih aktif juga, seperti itu Bu. Jadi murid-murid itu tidak aktif gitu ya Bu, kurang semangat ya. Terus untuk saat ini yang Ibu perhatikan, kira-kira permasalahannya apa? Jadi anak-anak itu mungkin apa pembelajaran saya yang kurang menarik, atau model pembelajaran yang monoton, kemudian apa karena ketemunya dengan mata pelajaran agama Islam itu hanya seminggu sekali gitu ya Bu ya. Mungkin itu menurut saya. Itu ya permasalahannya. Kemudian setelah pertemuan kita saat ini, itu harapan Ibu itu apa? Harapannya saya ingin mereka anak-anak itu ketika pembelajaran agama itu tertib dan juga aktif, juga semangat seperti itu supaya pembelajaran dan tujuan pembelajaran tercapai dan anak bisa belajar lebih maksimal. Intinya
diskusi. Iya. Oke, oke ya. Kemudian dalam menghadapi anak-anak yang memang kurang semangat atau kurang fokus, itu apa yang Ibu lakukan? Saya berusaha melakukan dengan model pembelajaran permainan dengan game seperti itu, supaya anak itu lebih tertarik dan lebih bersemangat seperti itu. Oh gitu ya, semangat lagi Iya. ya untuk mengikutinya dengan permainan. Oke, oke. Kira-kira dengan model yang Ibu terapkan dulu itu, anak-anak itu ada di skala berapa Bu, antara 1 sampai 10? Kalau menurut saya ada di skala 7 Bu. Karena ketika saya menerapkan model pembelajaran yang beragam, anak-anak itu sangat bersemangat, sangat senang. Tetapi ketika saya tidak menggunakan model pembelajaran yang beragam seperti game, itu akan kembali lagi seperti semula, seperti itu Bu. Oh gitu ya. Ya. Nah kemudian selain apa namanya, selain apa yang telah Ibu rencanakan atau yang Ibu lakukan itu, adakah yang bisa Ibu ajak kerjasama? Mungkin saya akan bertanya kepada wali kelas ya, pembelajaran atau model pembelajaran yang seperti apa yang anak-anak kira-kira suka, supaya mereka lebih bersemangat lagi ketika pembelajaran agama. Jadi ketika pembelajaran agama bisa lebih bersemangat seperti pembelajaran dengan wali kelasnya seperti itu. Berarti kerjasama dengan wali kelas apa namanya, menyelesaikan permasalahan. Ya. Kemudian untuk apa namanya, rencana aksi Ibu untuk menangani anak-anak yang seperti itu, rencananya apa? Rencana saya akan bekerja sama dengan kepala sekolah, kemudian dengan wali kelas dan juga rekan sejawat, dengan penggunaan model yang beragam. Contohnya? Contohnya seperti permainan atau game, kemudian ada video pembelajaran juga, supaya mereka itu lebih optimal dalam belajar dan lebih semangat, merasa senang seperti itu. Ya, bagus sekali Bu untuk rencana program Ibu, ya, semoga bisa terlaksana. Kemudian kira-kira jangka waktunya itu akan keberhasilan dari program itu tadi kira-kira apa? Kalau keberhasilan, karena ini mata pelajaran itu kan seminggu 1 kali ya Bu ya. Jadi saya akan melaksanakan program itu dengan secara kontinu. Jadi mungkin setiap minggunya dan seterusnya. Ketika saya masuk ke dalam kelas, saya akan melakukan pembelajaran yang beragam dan juga akan secara kontinu, mungkin dalam 1 bulan, 2 bulan akan terus juga semangat anak itu bisa terpacu seperti itu. Oke. Kemudian untuk orang-orang yang akan dilibatkan itu kira-kira siapa saja? Kepala sekolah, kemudian wali kelas dan juga semua warga sekolah. Oh iya, semua warga sekolah Iya. Ibu ya lebih mantap. Iya. Oke. Kemudian untuk yang menjadi indikator keberhasilannya itu Indikator keberhasilan ini tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran agama Islam bisa tercapai. oke, ya semoga saja ya Bu dengan apa yang Ibu rencanakan. Kemudian apa komitmen Ibu dalam aksi tersebut? Komitmen saya akan menjalankan pembelajaran dengan bervariasi model rangka pembelajaran secara kontinu. Kemudian saya juga akan banyak berlatih, mengikuti beberapa pelatihan yang untuk mengasah kemampuan saya supaya saya itu lebih membangkitkan semangat anak-anak dalam belajar dengan model pembelajaran yang beragam. Oh gitu. Terus mau dimulai kapan? Saya akan memulainya ketika pembelajaran agama dalam 1 minggu itu 1 kali. Ketika berarti minggu depan itu kan kelas yang berbeda. Mungkin akan saya coba terapkan ya Bu ya, biar anak-anak itu lebih tertib ketika pembelajaran saya seperti itu. Kemudian yang terlibat, siapa saja yang terlibat dalam apa namanya, membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu?
dalam menjaga komitmen semua warga sekolah tuh tentunya. Iya. Karena kan tidak mungkin ya, Iya. apa namanya menjaga komitmen sendiri. Iya, betul. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah apa yang ibu butuhkan agar komitmen ibu itu bisa terencana dengan baik atau bisa berjalan sesuai dengan rencana. Yang saya butuhkan tentunya dukungan dari kepala sekolah, kemudian wali kelas juga semua warga sekolah untuk membantu komitmen saya supaya itu bisa berjalan kontinu seperti itu, dan mengarahkan wali kelas juga bisa mengarahkan anak-anaknya, terutama ini wali kelas ibu yang berperan penting itu bisa membantu saya supaya anak-anak lebih bersemangat dan terus ketika pembelajaran agama. Berarti sudah mantap ya, Bu. Iya. Berarti seberapa yakinkah ibu untuk keberhasilan rencana itu? Insya Allah saya yakin dan mantap Bu dengan rencana saya katanya seperti itu. Oke, karena keyakinan ibu yang sudah sangat mantap sekali, alhamdulillah ternyata ibu sudah bisa menjawab permasalahan ibu sendiri dengan dari apa yang ibu punya gitu. Jadi semoga saja apa yang ibu rencanakan itu akan terrealisasi dan akan berhasil sesuai dengan harapan ibu. Monggo selamat selamat menjalankan rencana itu. Saya doakan semoga berhasil, dan untuk kali ini karena ibu sudah menemukan solusinya. Untuk itu sekian dulu mungkin ya Bu untuk pertemuan kita. Saya mengucapkan selamat karena ibu sudah mendapatkan solusinya. Kita akhiri saja untuk pertemuan kali ini Bu. Ya, terima kasih ya Bu Yuli, dengan perbincangan ini saya menjadi lega dan menjadi plong karena saya sudah bisa menyampaikan permasalahan saya dan juga sudah mendapatkan solusi dengan diarahkan beberapa arahan dan bimbingan dari Bu. Terima kasih ya Bu. Alhamdulillah dengan pertemuan ini kalau Bu Dwi sudah merasa sangat plong, sudah merasa lega, saya juga merasa sangat senang sekali bisa membantu Bu Dwi untuk menyelesaikan masalahnya. Terima kasih, monggo silakan untuk bisa kembali ke pekerjaan yang sudah digunakan tadi, dan saya juga akan menyelesaikannya. Monggo Bu Dwi. Assalamualaikum. Wah Bu Zuli, selamat ya, tadi proses coachingnya sangat menarik, sangat dapat menggugah dari kuncinya itu mengutarakan apa yang harus dia lakukan. Alhamdulillah sekali Bu Sinta. Saya juga merasa senang karena sudah bisa membantu. Wah, terus sekarang gimana nih perasaan Bu Zuli setelah melaksanakan coaching dengan Bu Dwi? Yang saya rasakan adalah saya sangat lega dan saya sangat senang karena bisa membantu teman untuk bisa menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada diri. Terus apakah indikator ketercapaian yang tadi Bu Zuli tentukan yaitu menjadi pendengar yang baik ya Bu, itu sudah tercapai dan sudah dikembangkan dengan baik Bu? Alhamdulillah tadi indikator yang saya ambil itu sudah tercapai karena antara Bu Dwi ataupun saya itu bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh sehingga bisa mencapai apa yang menjadi tujuan saat ini. Baik, tadi dari percakapan Bu Zuli dan Bu Dwi sudah mencakup alur ceritanya ya Bu ya, dan sudah bisa menggali potensi dari kunci untuk menemukan solusi yang untuk permasalahannya dan berasal dari dirinya sendiri ya Bu ya, bukan dari Bu Zuli. Terus sekarang Bu Zuli sudah menggunakan prinsip mendengarkan yang baik. Kira-kira ke depannya apakah yang akan dikembangkan dari 3 potensi selain mendengarkan yang baik? Yang akan saya kembangkan selain mendengarkan dengan baik itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga present. Jadi kehadiran penuh itu memang sangat penting sekali karena dengan kehadiran penuh maka kita akan fokus. Kemudian dengan pertanyaan yang berbobot itu akan bisa menggali potensi pada diri teman itu sehingga dia bisa mendapatkan solusi dari dirinya sendiri. Oke, baik Bu Zuli. Wah, saya sangat senang nih melihat Bu Zuli menjadi coach dalam proses coaching hari ini. Semoga proses coaching yang selanjutnya Bu Zuli lebih baik lagi, lebih mantap lagi. Mungkin
sekian ya Bu ya kegiatan pasca observasi atau refleksi kita setelah program coaching. Silakan apabila Bu Zuli ingin melanjutkan kegiatan yang lain, saya persilahkan ya Bu. Terima kasih Bu Sinta. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Zuli, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Zuli, alhamdulillah sehat Bu. Oh iya, jadi saya dengar hari ini Bu Zuli mau melakukan coaching ya? Ya, sekali Bu. Dengan siapa Bu? Dengan Ibu Sinta. Oh, sama Bu Sinta. Iya. Nah sebelum Bu Zuli sama Bu Sinta melakukan coaching di sini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, betul. Silakan. Yang pertama yang akan saya tanyakan yaitu apa yang dibiasakan pada saat kemarin itu melakukan coaching? Yang saya rasakan, saya merasa sangat senang karena selain perasaan yang dilakukan dan plong, saya juga bisa mengarahkan kunci untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Oh, berarti kemarin intinya sudah berhasil ya Bu ya. Oke, alhamdulillah semoga saja untuk coaching saat ini juga berhasil seperti kemarin dan Ibu bisa bisa melakukannya dengan baik. Oke. Kemudian yang kedua yang akan saya katakan di sini yaitu tentang 3 kompetensi yang akan diterapkan dalam kegiatan hari ini, yaitu kehadiran penuh, kemudian menghilangkan aku dan juga mengajukan pertanyaan tertutup. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu ambil dari ketiga ini? Ya, saya akan ambil yang present atau kehadiran karena kita harus hadir secara penuh di sini, harus fokus dengan apa yang disampaikan dari permasalahan dari kunci. Jadi kalau kita kurang fokus, otomatis kita kurang aktif dalam menanggapi kunci dan kita juga kesulitan nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan. Oke, bagus sekali Bu Tuli, berarti nanti akan mengambil lesson ya. Iya. Ini nanti saya akan mengamati Ibu dan akan lebih fokus lagi untuk yang lesson. Oke. Kemudian indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan apa? Indikator yang saya inginkan kalau nanti di sini kunci bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oh, oke. Baiklah Ibu, nanti semoga coaching yang akan dilakukan itu akan berhasil dan sesuai dengan alur kita ya Bu ya. Oke, monggo silakan untuk bisa dimulai saja. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Zuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sinta, bagaimana kabarnya Bu Sinta? Alhamdulillah baik Bu Dwi. Sebelumnya mohon maaf ya Bu Dwi, saya ingin mengganggu waktunya. Apakah Bu Dwi ada waktu? Iya, ada waktu. Bagaimana Bu? Kira-kira? Seperti ini Bu, saya ingin curhat sama Bu Dwi. Saya ada sesuatu hal yang mengganjal di hati Bu. Boleh. Silahkan. Coba Bu Sinta bisa menceritakan dengan saya, nggak usah canggung-canggung ataupun malu coba Bu. Jadi seperti ini Bu, kemarin salah satu siswa saya itu tidak mau masuk sekolah Bu, dan orang tuanya itu datang ke sekolah mengatakan kalau dia tidak mau duduk dengan teman sebangkunya yang sudah saya pasangkan. Ya, kira-kira kenapa ya Bu kok tidak mau duduk dengan teman sebangku? Jadi menurut anak ini itu teman sebangkunya itu sering nyontek Bu, jadinya dia tidak mau. Gitu. Seperti itu ya Bu. Kemudian apakah Ibu Sinta sudah mendiskusikan dengan anak untuk memasangkan tempat duduk atau bagaimana? Nah itu Bu, kemarin waktu awal masuk kan saya mengadakan tes diagnostik untuk menggali informasi dari anak kan. Nah maksud saya itu kan tidak mungkin kalau anak yang sedang dipasangkan dengan anak yang pintar. Anak yang pintar dengan anak yang pintar kan tidak, kita harus memasangkannya sesuai dengan agar bisa terjalin tutor sebaya. Maksud saya seperti itu.
Tetapi yang terjadi, anak itu tidak mau duduk dengan teman sebangkunya. Dia mengadukan kepada orang tua dan orang tua kan melaporkan ke saya. Seperti itu Bu Dwi. Saya itu dari kemarin merasa kenapa ya bisa sampai terjadi seperti ini. Kemudian rencana Bu Sinta selanjutnya itu akan seperti apa untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama saya akan berbicara dulu Bu kepada anak-anak untuk memahamkan mereka tentang kemauan saya agar kalau duduk itu kan tidak harus dengan teman yang disukai, karena kita itu semua satu. Karena satu kelas itu kan semua teman Bu. Jangan membeda-bedakan teman, jangan ada diskriminasi, jangan ada intoleran. Tetapi saya juga harus menyatakan dulu kepada wali siswa. Untuk wali siswa itu mengetahui rencana saya itu pemasangan anak si A dan si B, si C dan si J itu ada maksud tersendiri, tidak hanya saya itu asal memasangkan seperti itu Bu Dwi. Dan saya juga akan berkonsultasi kepada kepala sekolah apakah langkah saya ini sudah betul ataukah belum sesuai dengan peraturan kelas yang dijalankan di sekolah ini. Baik sekali, sebenarnya ini sangat luar biasa ya. Tujuan Bu Sinta memasangkan tempat duduk itu sesuai dengan tes diagnosis awal ya. Jadi anak tidak semua yang pintar dengan yang pintar, kemudian yang masih kurang. Nah, kita diferensiasi di sini ya, biar anak itu lebih paham ya. Betul. Itu strategi yang sangat bagus sebenarnya dari Bu Sinta. Nah, kira-kira nih cara seperti itu untuk mengantisipasi gangguan selanjutnya. Nah, untuk mengantisipasinya saya akan mengadakan kesepakatan dengan muridku yang nantinya akan menjadi kesepakatan kelas. Saya juga akan memberi pemahaman kepada wali siswa tentunya. Apa yang saya lakukan ini bukan hanya karena menuruti ego saya, bukan, tapi saya mempunyai maksud tersendiri agar anak-anak itu tidak pilih-pilih dalam berteman, agar semua itu bisa terjadi sebuah terstruktur lah. Jadi tidak hanya yang pintar duduk dengan yang pintar, yang kurang dengan yang kurang, kan itu seperti mendiskriminasi loh Bu. Maksud saya itu seperti itu. Mungkin saya akan lebih menekankan lagi melakukan pendekatan dengan parenting ya Bu. Mungkin seperti itu Bu. Bagus sekali sebenarnya tujuan dari Bu Sinta ya. Kemudian bagaimana Bu Sinta ini akan memulainya? Yang pertama, saya akan mengadakan parenting, otomatis itu Bu, itu konsultasi antara sekolah dan wali siswa. Yang kedua, saya juga akan memulainya dengan melibatkan rekan sejawat dan kepala sekolah Bu. Saya tidak mungkin melakukan sebuah program hanya dari inisiatif saya sendiri. Mungkin itu inisiatif saya sendiri, tapi kepala sekolah dan teman-teman yang lainnya harus mengetahui Bu, agar tidak terjadi miskomunikasi. Saya sangat mendukung sekali ya program dari Bu Sinta itu ya. Kemudian Bu Sinta kapan akan memulai waktunya untuk parenting? Untuk parenting akan segera dilaksanakan Bu, karena untuk di kelas 5 ini kan kita juga akan menyongsong ANBK ya Bu. Berarti harus ada sosialisasi dan ada parenting untuk memahamkan wali siswa bahwa nantinya ANBK itu akan menjadi rapot sekolah Bu. Bukan untuk rapot siswa, tapi adalah cerminan dari sekolah. Seperti itu. Wah, bagus sekali ini ya Bu Sinta. Target untuk keberhasilan dari program parenting Bu Sinta itu kira-kira seperti apa? Untuk targetnya saya menginginkan orang tua dan pihak orang tua dan sekolah itu bekerja sama Bu untuk memajukan siswa-siswi kami. Jadi tidak ada siswa-siswi dari sekolah itu yang tidak bisa menggunakan IT, terus berpilih-pilih dalam berteman, itu kan sangat tidak ya Bu, tidak baik untuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan juga di kelas seperti itu. Kira-kira untuk indikator keberhasilan dari program parenting itu seperti apa coba? Keberhasilannya adalah ketika saya dan orang tua itu bisa mensepakati dan dapat melakukannya secara terstruktur. Bagaimana kami itu menyepakati aturan yang ada di kelas. Kenapa saya pasangkan si A dan si B, si C dan si D itu dengan kesepakatan dari siswa, saya dan orang tua dan kepala sekolah pun mengetahui seperti itu.
Lalu kemudian komitmen seperti apa yang akan Ibu Sinta lakukan untuk menghadapi rencana aksi dari Ibu Sinta tadi yang parenting? Rencana untuk tindak lanjutnya saya akan melakukan parenting itu setiap bulan Bu, continue. Jadi setiap bulan itu akan diadakan parenting antara guru saya sebagai wali kelas dan siswa, wali siswa, agar terjadi komunikasi apa yang terjadi di sekolah, apa yang terjadi di rumah. Kadang-kadang siswa di sekolah berbuat seperti ini di rumah, tapi dia berbuat baik. Nah, itu kan harus ada jembatannya yang melalui parenting agar tercipta komunikasi yang baik dan tidak terjadi miskonsepsi lalu, miskomunikasi antara sekolah dan guru. Sangat bagus sekali ini ya. Kemudian dalam menjaga komitmen itu kira-kira yang terlibat itu siapa saja? Tentunya yang terlibat itu saya sebagai wali kelas, siswa, orang tua, dan saya akan melibatkan kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Bu Sinta merasa yakin tidak dengan program yang Bu Sinta lakukan? Seberapa yakin Bu Sinta? Nah, untuk seberapa yakinnya saya meyakini sekitar 85 sampai 90% lah Bu. Karena yang dilakukan untuk kebaikan pasti akan diberikan jalan dan kemudahan. Wah, bagus sekali ya Bu. Ternyata dari permasalahan Bu Sinta sudah bisa menyelesaikan permasalahan sendiri, yaitu Ya. dengan cara parenting, bukan parenting itu ya, untuk penjelasan ke orang tua ya. Sangat bagus sekali. Kemudian apa yang Bu Sinta butuhkan agar komitmen ini bisa berjalan sesuai dengan rencana Bu Sinta? Tentunya yang saya butuhkan adalah partisipasi orang tua Bu dan anak itu sendiri. Apabila hanya saya yang memberikan stimulus, motivasi dan di rumah dibiarkan, itu tidak akan jalan. Begitupun sebaliknya, saya dan orang tua sudah memberikan ayo motivasi yang kuat, tapi anaknya tidak peduli, malah tidak memperhatikan, kan juga tidak akan jalan seperti itu. Bagus sekali ya Bu, saya mendukung sekali program dari Ibu dan Bu Sinta sudah bisa menyelesaikan masalah Bu Sinta sendiri ya. Sekarang bagaimana perasaannya Bu Sinta? Wah sih Bu, jadi yang kemarin itu rasanya saya itu mau berbagi, saya mau bercerita dengan siapa, saya bingung Bu Dwi, soalnya kan itu kan menyangkut pribadi kelas ya, jadi saya takut dianggap tidak bisa mengatur kelas. Wah Bu Dwi, seperti itu Ya, semoga kedepannya Bu Sinta bisa menyelesaikan masalah dengan baik ya Bu ya. Iya Bu Dwi, mohon doanya. Ya, semoga Bu Sinta juga dalam pembelajaran di kelas lancar. Kemudian Bu Sinta juga bisa menjadi guru yang dirindukan oleh Siap Bu murid-muridnya. Dwi, terima kasih ya Bu Dwi. Iya. Mohon maaf setelah mengganggu waktunya Bu Dwi. Sekarang setelah saya bercerita dengan Bu Dwi, saya merasa lega dan saya siap melakukan aksi-aksi saya di kelas untuk memberi pemahaman kepada siswa dan juga wali siswa. Mohon maaf saya telah mengganggu waktunya. Terima kasih ya Bu Dwi. Apabila dari tadi saya itu merepotkan Bu Dwi. Tidak apa-apa Bu Sinta ya. Baiklah, karena mungkin Bu Sinta akan melanjutkan kegiatan berikutnya. Silakan ya, jika mau melanjutkan kegiatan berikutnya. Terima kasih ya Bu Dwi. Saya Sama-sama. undur diri dah. Alhamdulillah Bu Dwi luar biasa sekali, tadi sudah sudah menyelesaikan ujinya ya Bu Dwi ya. Oke, bagaimana Bu rasanya setelah selesai? Menjadi lebih plong karena permasalahan dari Puji itu sudah terselesaikan dan Puji sudah bisa menemukan solusi dan menggali potensi untuk menyelesaikan masalah sendiri. Oh ya, alhamdulillah berarti sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sekali. Tadi juga saya amati, saya perhatikan, itu juga sudah menggunakan pendekatan delta, ada unsurnya, ada identifikasi, kemudian rencana juga unsurnya sudah ada semua. Kemudian juga tadi yang yang akan Ibu ambil yaitu tentang ya, itu semuanya sudah berjalan dengan baik dan semoga kedepannya itu bisa lebih baik lagi dalam melakukan presentasi. Terima kasih. Oke, kira-kira ada yang bisa pertanyaan? Kalau sudah cukup, kita cukupkan sekian dulu ya Bu.
kita bertemu lagi kapan-kapan. Monggo silakan kalau Ibu mau menjalankan apa yang akan dilakukan. Monggo silakan. Terima kasih Bu Sinta. Bu Zuli, maaf. Baik Bu Zuli, terima kasih juga untuk percakapan pra dan pasca observasi ini. Oke, semoga dengan apa yang sudah dilakukan tadi akan menjadi motivasi Bu Zuli untuk bisa lebih baik. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Wassalamualaikum Bu Zuli. Waalaikumsalam.